Shalom, kembali lagi ya. Kita lanjutkan materi kita ini yang ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga terkait dengan karya Allah. Kita sudah berbicara tentang karya Allah. Yang kedua tentang keselamatan ya, bahwa keselamatan hanya dalam Kristus. Nah, di poin yang ketiga ini pembaruan dunia dan janji kehidupan baru. Anak-anak, kita harus menyadari bahwa dunia yang kita tinggal sekarang ini, meskipun kita berjuang untuk lebih baik, namun pada akhirnya dunia yang kita tinggal ini merujuk pada kehancuran sebenarnya. Kalau kita melihat ya, banyak peperangan, bencana alam ya, lama kelamaan makin rusak. Itu artinya bahwa dunia yang kita tinggal ini pasti akan lenyap. Nah, sebagai orang Kristen ya, kita punya pengharapan. Nah, tadi kalau kita melihat yang sudah Mister sampaikan di karya Allah dalam keselamatan, bahwa kita tidak hanya hidup dalam iman, kasih, tapi kita juga hidup dalam pengharapan. Karena apa? Karena pengharapan kita satu-satunya yaitu hanya dalam Tuhan, ya. Pengharapan kita di dalam Tuhan artinya kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik nanti. Dan ingat, ya, pengharapan kita bukan berhenti di dunia ini saja, tapi pengharapan kita di dalam Tuhan itu sifatnya membawa kita sampai pada kekekalan, yaitu kita sedang menanti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kapan? Ya, nanti dia datang kali kedua, atau nanti ketika kita mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Mister nggak berbicara tentang mati ya. Mister mau berbicara tentang ini, bahwa uh, dalam Alkitab, ya, terutama dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21, ayat 1-5, ya, terutama di ayat yang keempat, bahwa Allah menjanjikan langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan. Jadi artinya apa? Artinya dunia yang kita tinggal sekarang ini yang sudah jatuh dalam dosa, itu pasti ada penderitaan, pasti ada kesengsaraan, kesusahan di sana, ya. Nah, itu sebabnya wajar kalau kita sakit, wajar kalau kita harus berjuang untuk bertahan hidup. Itu wajar, ya, karena memang kita tinggal dalam dunia yang semakin hari semakin rusak. Nah, namun kita harus bersyukur ya, kita punya Allah yang kita percaya tuh tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia sudah menyelamatkan kita, namun dia juga memberikan kita tempat yang terbaik nanti ya. Tempat yang dimana kita tidak lagi menderita, tempat dimana kita tidak lagi sedih lagi. Kalau mungkin hari ini kita sedih karena nilai kita jelek, kita sedih karena kita nggak dapat sesuatu, kita sedih mungkin orang tua kita pekerjaannya susah gitu ya. Nah, namun nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan tidak lagi kesedihan. Ya, itu sebabnya kita harus bersyukur ya. Kita punya pengharapan. Nah, pengharapannya sejati hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ya, tidak hanya Tuhan menempatkan kita di tempat yang dimana tidak lagi penderitaan, tidak ada kesedihan, namun Dia juga ya eh, menginginkan kita hidup bersama-sama dengan Dia ya. Ada relasi yang baru. Yang dulunya kita manusia berdosa dalam musuh Allah, tapi kita sudah diselamatkan dalam Kristus, kita sudah diperdamaikan dalam Kristus, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, apa poinnya yang kita dapat? Itu yang pertama, kita hidup dalam pengharapan akan pemulihan total, bahwa nanti satu saat Tuhan akan memulihkan segala sesuatu yang buruk kembali kepada yang baik lagi ya. Terus menjaga kekudusan hidup sebagai wujud iman. Nah, anak-anak, untuk hidup dalam pengharapan, kita juga harus menjaga diri kita. Ya, jangan sampai kita melakukan yang jahat, jangan sampai kita suka melakukan yang tidak benar. Ya, kita merusak segala sesuatu, bahkan merusak diri kita, merusak orang lain. Ya, jangan seperti itu. Tapi kita harus melakukan yang benar, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang bermoral, bukan tidak bermoral. Ya, jadi seperti itu. Itu bagian dari kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang menunjukkan bahwa kita ini orang percaya kepada Tuhan ya. Oke, itu saja dari video yang di poin yang ketiga ini tentang pembaruan dunia dan janji kehidupan baru. Oke.